Up Corner. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang Up Mini, apa kabar Anda? Kembali lagi di Jumat yang penuh dengan keceriaan dan juga kebahagiaan. Jumat berkah ya. Waktunya kita untuk belajar. Dari jam 10 tadi sudah ketemu dengan Bapak Nanang Kosim Yusuf Pak Nakoy. Kita berbincang-bincang bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata dalam program Up Awareness. Dan kali ini kita ketemu dengan sosok-sosok inspirasi yang akan bisa membawa satu atmosfer lebih bagus dalam kehidupan kita karena ada insight-insight positif yang bisa kita dapatkan. Sharing and hearing. Dan kali ini Santi menghadirkan tamu jauh-jauh ini dari Purbalingga ya Mbak ya? Betul ya? Beliau adalah founder atau owner dari Abon Cap Koki atau Abon Koki yang kita kenal ya. Baik, kita sapa saja langsung. Ada Mbak Novi Kurnia Setiawati SE. Selamat pagi dan Assalamualaikum Mbak Novi. Selamat pagi Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panen apa nih selain abon di Purbalingga? Kalau Purbalingga terkenal dengan dukuh Mbak. Dukuh Kali Kajar itu terkenal. Ya. Oh iya betul. Manis-manis ya dukunya ya. Semanis Mbak Novi. Baik. Mbak Novi, beberapa hari yang lalu saya buka Instagramnya Abon Cap Koki ya, di mana Mbak Novi punya satu acara juga ya dengan teman-teman untuk sharing-sharing. Nah, ini salah satu tema yang kita angkat hari ini untuk berbagi dengan Apminia dan juga ibu-ibu rumah tangga, perempuan-perempuan hebat, bagaimana berkolaborasi ini adalah kunci dan ini dilakukan oleh Mbak Novi dalam bisnisnya di Abon Cap Koki ya. Mbak, boleh cerita nggak Mbak, asal muasal kenapa sih Mbak Novi kemudian memproduksi Abon Cap Koki ini? Kalau koki kita tahu lah ya, semua yang berada di dapur itu adalah koki. Nah, kenapa harus memilih produk Abon? Apakah di sana terlalu banyak sapi-sapi yang gendut gitu Mbak? Silakan Mbak Novi. Terima kasih waktunya Mbak Santi, kesempatan yang diberikan untuk kami untuk sharing dan hearing bersama Up Radio Semarang. Awal kita memproduksi Abon sebetulnya timbul dari kegalauan ibu karena kesulitan memberikan asupan daging ke anak-anak. Jadi kalau kita makan abon, kalau kita makan daging biasanya kan kalau anak-anak di bawah 2 tahun mereka belum bisa mencerna daging itu. Pasti setelah dimakan akan dibuang, dilepeh seperti itu. Ya betul. Nah, ini yang menjadi suatu problem ibu-ibu untuk memberikan asupan gizi dari daging itu ke anak-anak. Akhirnya kita bikin produk Abon karena alhamdulillah Abon ini kan kita bikin dari 100% daging murni yang bibanya garing dan crispy dan itu membuat anak-anak itu lebih suka seperti itu. Nah, untuk Abon sapi koki ini sendiri itu kita memang menggunakan bahan-bahan semuanya pilihan karena konsumen kami itu diibaratkan seperti anak-anak yang tadi itu Mbak Santi. Jadi kita menganggapnya konsumen ini seperti bayi yang kita perlakukan istimewa. Kayak kita mempunyai anak kecil pasti kan kita pinginnya sayur yang organik, terus daging atau ati ayam itu yang kampung seperti itu. Nah ini yang kita lakukan di kami untuk Ya, ada sedikit gangguan di teknis. Baik, agak terputus-putus Mbak Novi. Jadi ini yang boleh Santi garis bawahi adalah kualitas dari bahan-bahannya di Abon Cap Koki ini memang unggul ya Mbak. Karena tadi kalau Mbak Novi sampaikan
bahwa seperti juga kita memperlakukan seorang bayi di mana membutuhkan tumbuh kembang yang bagus dengan gizi dan nutrisi yang sangat bagus. Salah satunya adalah dari bahan-bahan. Mbak, tapi apakah ini menjadi salah satu khas oleh-oleh dari Purbalingga, Mbak? Alhamdulillah karena produk kami sudah lama, jadi orang banyak yang mengenal abon koki. Kalau untuk oleh-oleh dari Purbalingga seperti itu, kita mengenal ada abon koki salah satunya. Seperti itu, Mbak. Sejak kapan sih, Mbak Novi? Kalau abon koki ini sebetulnya dari 68, saya generasi kedua. Oh, ini sudah generasi kedua ya. Berarti sudah benar tagline-nya dari Mbak Novi ya. Warisan kuliner lokal menuju pasar global. Itu yang menjadi tagline dari Abon Cap Koki ini. Ini adalah generasi kedua. Jadi taste-nya, dari kualitasnya, semuanya tidak ada yang berubah, Mbak, dengan original yang waktu pertama didirikan oleh Ibu. Alhamdulillah kita memang untuk menjaga itu, Mbak. Selain karena menjaga taste itu, salah satunya kita tagline-nya itu memang produk untuk yang berkualitas. Produk kami masuk di rumah sakit untuk pasien. Jadi itu yang menjadikan salah satu dari mereka itu produk Ibu masuk menjadi konsumsi rumah sakit untuk pasien, sudah kita uji labkan. Ibu tidak boleh mengganti komponen apapun seperti itu. Nah, dan itu yang menjadi komitmen kami. Alhamdulillahnya produk kita bisa diterima untuk pasien-pasien di rumah sakit, dan di kami untuk menjaga kepercayaan itu. Nah, salah satunya kita untuk karyawan, untuk produksi pun itu kita sangat jaga sekali. Jadi karyawan 6 bulan sekali pasti kita periksa untuk kesehatan, baik itu TBC ataupun hepatitis. Jadi karyawan yang memproduksi itu harus terbebas dari itu, seperti itu. Ataupun karyawan yang baru itu memang harus terbebas dari seperti itu. Itu setiap 6 bulan sekali ada tesnya? Betul. Kita uji labkan mereka untuk kesehatan seperti itu. Dan kita juga untuk memenuhi pasar yang memang distandarkan, kita memang tempat produksi sudah standar yang sesuai untuk keamanan pangan. Salah satunya kita juga sudah melakukan adanya HACCP untuk tempat produksi kami. Iya. Jadi ini memang sangat bertanggung jawab sekali ya Mbak Novi bersama keluarga. Bagaimana ketika menciptakan atau memproduksi makanan atau food yang healthy betul-betul untuk kesehatan, sampai ke SDM di balik itu pun harus betul-betul sehat dan tidak mengalami hal-hal yang tadi disebutkan. Karena ini cukup beresiko besar ya Mbak Novi ya. Nah Mbak Nov, sebagai generasi kedua, langkah apa yang dilakukan oleh Mbak Novi sehingga abon koki ini atau abon cap koki ini menjadi pilihan di Purbalingga dan untuk Indonesia dan terutama mendunia? Karena kemarin 2 hari yang lalu saya ngikutin bicara soal ekspor ya Mbak Novi ya. Iya betul Mbak. Memang untuk mempertahankan itu tidak mudah ya Mbak ya. Apalagi sekarang dengan banyaknya produk-produk baru seperti itu. Alhamdulillah untuk saat ini produk abon sapi di Purbalingga memang untuk sapi ya, itu baru abon koki. Abon koki seperti itu. Ada produk-produk yang lain, ada dari ayam, ada dari ikan seperti itu. Tapi memang kami tidak menyasar untuk ke sana gitu, karena saat ini yang mereka teman-teman yang masih baru belajar seperti itu, mereka bikin produk-produk yang seperti itu. Jadi selain itu juga karena segmennya kami memang kami untuk menengah ke atas segmennya. Jadi produk-produk yang kami lakukan karena sekarang kan anak-anaknya milenial ya pastinya ya. Betul. Kami produk yang kemasan yang lama masih Mbak,
Jadi kemasan kita yang lama itu pakai plastik itu masih. Tetapi Ada nggak di situ? Coba dikasih tunjuk. plastiknya, kemasannya, aduh nggak ada Mbak. Adanya yang kemasan yang terbaru. Oke. Kalau yang terbaru yang ini. Yang terbaru Gitu. itu, ya oke. Ya, Kalau yang plastik, yang original, yang lama ya. ya, yang plastik yang original. Orang justru lebih mengenal kemasan yang lama itu, seperti itu. Karena mereka pasti kan diinfokan dari mbah-mbahnya mereka, ibu-ibunya Ya. mereka. Jadi sempat saya ada pameran seperti itu di Jakarta kayak gitu. Ada mbah-mbah yang bilang, saya sudah punya langganan sendiri abon dari Purbalingga gitu. Oh ya, Oh, yang seperti apa, namanya apa? Mbahnya itu nggak tahu namanya, tapi dia tahu kemasannya. Yang bungkusnya. dia hafal Oh, kemasannya, bungkusnya. Ada juga yang oke. bilang ke cucunya, kalau beli abon itu yang plastiknya lesah. Tahu lesah, Mbak? Lesah itu yang Hah? gampang hilang gitu loh tulisannya itu. Oh, gitu ya, 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 Nah, dari mbahnya ke cucunya gitu. ya, Nah, ya. itu memang masih ada generasi yang itu gitu. Jadi kita yang generasi itu masih kita layani dengan kemasan yang plastik, tapi generasi yang milenial, yang anak-anak sekarang mereka untuk melihat kemasannya yang bagus gitu, kita memang sudah persiapkan yang kemasan yang seperti ini, seperti itu. Ada yang tabung, ada yang dus ataupun yang saset. Seperti itu, Yang Mbak. saset juga ada ya. Oke, baik. Mbak Novi, sebetulnya saya ini termasuk salah satu orang yang tidak begitu suka abon, sehingga kemarin ketika dicicipi abonnya Mbak Novi, saya kok suka. Nah, ada pertanyaan sih sebetulnya. Teksturnya emang beda ya Mbak dengan yang biasa yang saya temui di pasar. Saya nggak tahu seperti apa produksi yang membuat diferensiasi dari abon cap koki ini dengan abon-abon yang lain, Mbak Novi. Oke. Karena ini Semarang Purbalingga memang agak berjarak ya. Tetapi kadang-kadang gimana Mbak? Untuk yang membedakan ya, kalau tadi Santi sampaikan, saya ini orang yang tidak begitu suka abon, tapi begitu nyicip abon cap kokinya Mbak Novi, saya jadi doyan. Nah ini apakah memang ada sesuatu yang diferensiasi yang dilakukan oleh produksinya abon cap koki dengan abon-abon yang lain Mbak? Gimana Mbak, suaranya keputus. Sinyal Terputus-putus di ya tempat kita. benar-benar. Iya. Baik, Mbak Novi, tapi kita sebelum pertanyaan dari Santi, karena sudah banyak yang bertanya, kita akan ke pertanyaan dari yang sudah masuk saja ya di WhatsApp. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa aktifkan handphone Anda untuk mengirimkan WhatsApp Anda ke 0878 333 400 atau melalui Instagram Live di Up Radio Semarang. Baik, ada Ika di Krakatau, sharing and hearing. Ada berapa varian abonnya untuk abon cap koki ini? Kalau tadi sudah disampaikan bahannya hanya dari daging sapi saja ya Mbak Nov ya. Nah, Ya. apakah juga ada rasa pedasnya? Berapa kemasan yang dipasarkan? Berapa harga kali ya? Apakah ada di e-commerce juga? Silakan Mbak, Ya. banyak pertanyaannya. Kalau untuk abon sapi ada 2 rasa, yang original dan pedas. Kemasannya ada kemasan yang plastik, ada kemasan yang premium tadi. Untuk marketplace kita ada di Tokopedia, itu di Abon Koki Official, dan ada di belibeli.com. Kita hanya ada di 2 marketplace itu. Selain itu ada itu reseller-reseller kami. Oke. Jadi di e-commerce ada 2 brand tadi ya, Tokopedia dan Beli-Beli. Silakan yang lain reseller. Berarti ini membuka peluang juga ya untuk Apminia menjadi resellernya dari abon cap koki ya Mbak? Boleh Mbak, bisa. Oke. Baik, dan tadi sudah disampaikan harganya berapa Mbak, ada yang bertanya nih kalau di pasaran? Kalau di pasaran itu, kalau di marketplace itu yang 250 gram kemasan yang plastik itu 86.000. Oke. Baik. Ada lagi nih, siang kakak, saya Febri dari Semarang. Apa sih yang membedakan abon cap koki dengan produk-produk lain abon lainnya? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Novi. Terima kasih. Oke. Kalau yang membedakan produk kami dengan produk yang lainnya, 100% kami daging,
tanpa campuran pengganti daging yang lain, ya. Terus kita garing crispy, jadi bisa untuk anak-anak, kita non MSG juga, anak-anak juga pastinya aman, seperti itu, Mbak. Ya. Okay. Oke, jadi ini tanpa MSG, kemudian asli daging ya Mbak ya, dari daging bahannya itu yang membedakan, dan ini yang sudah disampaikan juga oleh Mbak Novi, tadi dari kualitas bahan-bahannya saja sudah unggul atau pilihan. Mbak Nov, bicara soal bisnis nih Mbak, ini kan generasi kedua ya. Mbak Novita merasa digiring oleh orang tua untuk terjun ke sana atau memang interest sendiri untuk meneruskan bisnis dari orang tua, Mbak? Gimana tadi Mbak sinyalnya? Ya, jadi ini ya terjun. Ngomongin soal bisnis, ya ini kan generasi kedua ya Mbak Novi ya. Betul. Nah Mbak Novi saat ini merasa bahwa digiring oleh orang tua untuk meneruskan bisnis dari keluarga, atau memang Mbak Novi punya interest secara hati nurani dan juga panggilan juga mau meneruskan bisnis itu? Yeah. Untuk bisnis sebetulnya saya itu sudah dari sekolah Mbak. Saya dari SMA itu dulu memang sudah orang bilang sudah nggak bisa diem gitu ya. Saya aktif di organisasi, saya juga ada membuat, zaman dulu itu ada yang namanya kamir. Mungkin kalau orang Tegal tahu ya, kamir itu kayak apem, kayak dorayaki. Oh, iya. Dorayaki. Jadi dulu itu saya itu sekolahnya itu berangkatnya siang gitu. Berangkatnya siang, jadinya kalau pagi itu karyawan ibu itu saya manfaatkan mereka untuk menggoreng kamirnya seperti itu, dan digoreng itu pagi mulai jam sekitar jam 4 pagi itu jam 7 itu sudah selesai, 7 pagi itu sudah selesai seperti itu. Dan kamir itu saya titip-titipkan ke toko-toko baik di Purbalingga sampai pemasaran itu ke Purwokerto. Saya antar sendiri pakai motor, saya titip-titipan ke toko-toko oleh-oleh seperti itu. Alhamdulillah responnya sangat baik gitu. Responnya sangat bagus. Saya sampai kuliah pun masih seperti itu. Awal kuliah masih bikin seperti itu karena masih bisa masih bisa Sambi. Disambi gitu. Dan itu pun yang akhirnya memacu saya, ternyata dengan seperti ini pun saya bisa menghasilkan gitu. Karena kan waktu itu boleh dibilang saya bukan yang lagi kekurangan gitu ya, mungkin lagi betul. Kelebihan waktu gitu ya, kelebihan waktu aku mau ngapain nih, karena teman-temanku masuk sekolahnya pagi, saya masuknya siang seperti itu. Nah, pagi saya nganter, malam pulang sekolah saya sekalian ngambil retur yang ada di toko-toko. Jadi yang di toko-toko saya ambil seperti itu. Dan tanpa disadari saya kelas 2 SMA itu dari hasil jualan kamir itu bapak saya menyarankan untuk kalau orang Jawa bilang ditanjakaken gitu ya. Jadi untuk investasi seperti itu. Oh, diinvestasikan. Oke. Ya, waktu itu saya belikan tanah, Mbak. Dan tanah itu di tengah kota. Luasnya ada sekitar 350 ubin lah, itu di belakang SMA 1. Jadi 350 ubin itu kalau dimeterkan ya kali 14 ya, berapa ya itu ya, berapa meter gitu. Oh, zaman dulu ukurannya ubin, Mbak? Atau di situ ukuran? Iya. Ukuran ubin gitu. Dan itu di belakang SMA 1 persis seperti itu. Dan saat ini tempat itu sangat strategis karena depannya perumahan. Gitulah. Itu saya masih SMA. Nah, dari lihat seperti itu kok asik ya, seperti itu. Saya kuliah, sekolah kayak gitu. Jadi akhirnya sekolah itu saya seperti hanya untuk menggugurkan kewajiban karena orang tua harus sekolah gitu. Akhirnya ya hanya menggugurkan kewajiban, saya cari sekolahan yang memang dekat dengan rumah. Produksi masih bisa saya handle kayak gitu. Nah, setelah saya menikah,
setelah saya kuliah pertengahan sudah mulai sibuk itu, akhirnya itu sudah tidak kita produksi lagi Produksi. seperti itu. Oke. Nggak produksi gitu, berhenti gitu. Nah, setelah saya menikah, saya ikut suami waktu itu. Suami kan tugas di Surabaya, saya ikut ke Surabaya. Oh. Nah, karena yang tadinya biasa aktif, terus di rumah itu nggak ada aktivitas, hanya nunggu suami pulang kantor, seperti itu bikin stres saya ya. Jadi Di hamil Surabaya pertama ya? kayak gitu sampai hamil pertama itu saya sampai stres kayak gitu. Stres akhirnya sebadan itu biduren gitu loh, Mbak. Efeknya biduran. Iya, iya. Karena biasa keluar rumah, Benar-benar. biasa aktivitas, enggak sama sekali seperti itu. Jadi kan bisa badan kayak biduren, wah stres kayaknya gitu. Terus kebetulan suami dipindah tugaskan ke Jakarta gitu. Ya. Terus saya mengikutin sebentar, setelah itu saya pulang ke Purbalingga karena ibu meminta untuk dibantu seperti itu. Ibu bikin produksi, tetapi saya sendiri juga produksi abon ayam. Dan abon ayamnya abon ayamnya itu kita memang dari ayam kampung. Abon ayam dan juga ada ayam goreng ciko, jadi lunak tulang seperti itu. Saya produksi sambil membantu produksinya ibu seperti itu. Jadi jalan bareng seperti itu. Semakin berjalan gitu, akhirnya saya kewalahan kalau harus bareng-bareng seperti ini gitu. Akhirnya yang abon ayam dan ayam goreng ini saya mati surikan sementara. Saya lebih mengangkat untuk abonnya karena apa? Kalau kita tidak fokus, akhirnya tidak akan maksimal seperti itu. Nah, saya fokuskan untuk produk kokinya dulu untuk bangkit, baru produk-produk ayamnya nanti mengikuti. Dan sampai saat ini pun abon ayam juga masih jalan untuk permintaan-permintaan seperti itu memang, Mbak. Nah, apakah kalau ditanya apakah memang sudah dipersiapkan sebelumnya atau tidak, sebetulnya ibu saya itu secara tidak langsung mungkin itu sudah mempersiapkan putri-putrinya itu untuk bisa beraktivitas walaupun kita tidak bekerja kantoran. Jadi dari saya kecil itu, dari saya masih TK kayak gitu, ibu itu sudah selalu mengajak kami, saya dan adik saya itu ke pasar. Di sana sama ibu dikenalkan, ini loh kentang yang bagus. Kalau kepingin lihat kentang yang bagus, dilihat ininya gitu. Ini loh bawang atau berambang yang bagus itu seperti ini gitu. Nah, mungkin waktu itu kita belum sadar ya kalau mungkin itu salah satu pendidikan ibu ke kami gitu. Dan akhirnya itu pun yang saya ajarkan ke anak-anak saya sekarang. Entah itu anak saya laki-laki ataupun perempuan, karena kita nggak ngerti mana nanti yang mau meneruskan seperti itu. Iya, jadi betul, saya ajak gitu, setiap libur itu mereka tak ajak. Walaupun di pasar itu ya kayak saya ada yang minta jajan lah, ada yang ini gitu ya. Tetapi itu akhirnya membuat saya, oh ternyata dulu ibu saya tuh gini ya gitu. Saya minta beli ini ke sini gitu. Tetapi memang yang namanya pembelajaran pasti tidak akan instan ya. Jadi kita pasti nanti akan membekas ke anak-anak. Dan itu pun sangat membekas di saya gitu. Dan membekas di saya, akhirnya oh ya dulu ibu saya mengajarkan seperti ini. Dan saya ajarkan ke anak-anak juga seperti itu. Mbak Nov, ini artinya ada sebuah tanggung jawab besar ya bagi Mbak Nov. Tadi sudah menyatakan bahwa mempertahankan itu lebih susah. Apalagi ada sebuah amanah dari ibu ke Mbak Nov, di mana abon cap koki ini silahkan mau dibawa kemana, ini ada di keputusannya Mbak Novi. Nah, apa Mbak Nov, sehingga dalam konsepnya Mbak Nov ini berkolaborasi adalah keywordnya atau kuncinya. Dengan siapa saja sih sebetulnya Mbak Nov ini meniti kesuksesan abon koki ini?
Bagi saya itu sinergi untuk berkolaborasi itu salah satu cara untuk memperluas daya jangkau dan menjaring potensi-potensi agar kebermanfaatannya makin luas ya Mbak ya. Uh, kita tidak bakal bisa sampai di posisi titik sekarang kalau tidak ada yang membantu di sekeliling kita. Salah satunya kayak yang kemarin kondisi pandemi seperti itu, kita permintaan naik untuk abon sapi. Tetapi pemasok daging ke kami justru mereka kerepotan karena yang masuk ke kami adalah daging yang kualitas 1. Kualitas kedua dan ketiga itu mereka tidak bisa jual karena selama ini itu masuknya ke tukang bakso dan rumah makan. Nah, dua ini terdampak. Akhirnya pemasok daging ke kami itu mereka kerepotan untuk memberikan daging yang kualitas bagus seperti itu. Dan ini yang membuat terus terang saya juga bingung karena mereka juga akhirnya minta naik. Kita ngobrol sebetulnya permasalahannya di apa? Permasalahannya mereka di pembuangan daging yang tidak kita ambil. Akhirnya setelah kita ngobrol panjang, saya ambil kualitas nomor 2 di belakangnya yang abon sapi itu untuk dibuat bakso. Nah, saya bikin bakso itu saya jual pembelian bakso setengah kilo itu bonusnya kaldu daging sapi. Kaldu daging sapi ini dari godogan daging yang untuk abon, karena selama ini belum kita manfaatkan seperti itu. Jadi kita bonuskan karena kondisi pandemi kemarin kan pasti masyarakat kepinginnya yang kita untuk berhemat seperti itu ya. Dengan adanya kaldu, mereka tidak harus membeli dagingnya atau tulang untuk dijadikan kaldu, hanya memberikan bumbu secukupnya aja sudah bisa jadi bakso, bisa jadi soto seperti itu. Nah, alhamdulillahnya permintaannya banyak, sampai keluar kota pun minta. Dan itu yang tadinya kita hanya sebagai batu loncatan ya, bagaimana caranya saya untuk menyelamatkan pemotong daging seperti itu, karena pemotong daging yang masuk ke kita kan tidak hanya satu ya, di belakangnya masih ada banyak kayak gitu. Alhamdulillahnya itu sudah bisa berjalan, sudah bisa ini ya, kita sudah ada solusi yang awal. Tetapi saya berpikir ini tidak bisa berjalan lama seperti itu karena bakso itu ada rantai dingin. Untuk keluar kota pasti akan repot. Apalagi kalau untuk saya bawa pameran, mengikuti distribusinya abon sapi seperti itu. Akhirnya kita percobaan bikin produk apa yang kira-kira menggantikan si bakso ini seperti itu. Walaupun ya saat ini bakso sudah jalan, lah ini jalan hanya untuk sementara menyelamatkan saja. Tetapi saya harus berpikir bagaimana caranya ini bisa jangka panjang seperti itu. Nah, akhirnya saya bikin coba dengan namanya terik daging, Mbak. Terik daging ya, kita kemas dengan kaleng juga. Alhamdulillah waktu kita awal bikin, terus untuk rasa ternyata kita kedatangan waktu itu ada buyer dari Jeddah, Timur Tengah seperti itu, datang ke tempat produksi karena untuk melihat kapasitas produknya abon sapi sebetulnya. Nah, kita tawarkan juga si terik ini, ternyata kok responnya bagus seperti itu. Jadi yang terik ini kita masih kita belum launching memang karena untuk izinnya itu memang tidak mudah. Jadi kita masih ini harus MD dan izinnya ini kita harus menentukan F0-nya itu yang masih memang panjang ya. Tapi terik daging ini masih memang kita sudah siap, kita sudah produksi, tetapi belum dengan dikalengkan untuk pasar yang lebih luas seperti itu. Nah, itu terik daging berarti, maaf Mbak Novi, saya potong dulu. Terik daging cara memasaknya tinggal makan atau masih harus diangetin kayak sarden gitu?
Ini tinggal makan, Mbak. Jadi seperti Oh, rendang ya, mungkin ya. Jadi seperti mm-mm. rendang itu cuma tidak pedas seperti itu. Jadi tinggal seperti sarden, sudah kita tinggal buka, tinggal kita makan sudah. Dengan kalau ingin Oh, hangat tinggal dihangatkan saja, seperti mm-mm, itu. betul betul. Ye. Oke, ya, baik. Berarti ini Ah, diversifikasi usahanya sudah ada yang namanya terik daging ya, Mbak, dari Abon Cap Koki. betul. Betul, J. Ya, jadi memang dari beberapa itu dari dengan pemasok, dengan juga eh, rempah-rempah yang supply ke kami seperti itu Mhm. dan kita juga kerjasama banyak dengan teman-teman estri juga yang sangat support semangatnya juga kita bantu juga dengan pemasaran seperti itu dan kondisi yang kemarin itu memang apa ya Mbak kayak kami yang sudah beberapa kali mengalami krisis Mhm. gitu kita lalui dengan sukses pandemi kemarin itu benar-benar luar biasa gitu karena apa Oke, ibarat cerita nih kita krisis pertama krisis kedua kan sudah ada contekan ya contoh gitu ya betul. ya Mhm. kita bisa survive seperti apa nih sebelumnya itu seperti ini gitu kalau yang pandemi ini kan tidak jadi kita memang benar-benar harus gimana caranya kita bisa survive dengan kondisi saat ini Mhm. karena apa langkah kita sangat dibatasi seperti itu. Dulu kondisi Betul. krisis kita masih bisa keluar, kita masih Mhm. bagaimana caranya gitu untuk pemasaran ini itu gitu. Kalau yang ini kan enggak, kita benar-benar di rumah. Stres kan? Itu Mhm. lumayan banyak loh Mbak ngaruh. Itu nambah berat badan saya juga. Oke, jadi kalau yang lain di rumah itu tambah gendut, kalau Mbak Novi tambah kurus karena bingung ya? Tambah naik Mbak, tambah naik. Oh, tambah naik, justru tambah naik ya. Nah, Mbak Nov, ini menarik sebetulnya ya. Ketika dalam kondisi pandemi, Mbak Novi mengatakan bahwa ini adalah krisis pertama, walaupun sudah beberapa kali 98 dan lain sebagainya, itu adalah krisis keuangan ya, Mbak. Kalau ini kan pandemi akan beda banget. Nah, tapi Iya. Mbak Novi tetap ketawa-ketawa saja dan tetap gendut. Nah, ini apa yang menjadi sebuah inspirasi Mbak Novi ya untuk kita bisa ngerti gimana sih Mbak ketika menghadapi hal-hal itu secara psikologis, kemudian secara ya kita pengen tahu kuncinya dari Mbak Novi. Jadi gini Mbak, awal awal pandemi itu sebetulnya saya itu menjadi salah satu tim perumus SNI pulang dari Hmm, Bogor. Nah, Bogor dinyatakan zona merah pertama. ya, Pulang, saya sempat sempat ini ya, sempat takut ya, takut ya, saya terpapar seperti itu. Itu yang nggak bisa buat mikir saya. Akhirnya saya karantina mandiri, cuma yang terpikiran di saya harus sehat gitu. Saya kena atau enggak ya, seperti itu. Alhamdulillah karantina mandiri itu saya tidak apa-apa, ternyata saya sehat karena waktu itu yang ya. saya pikirkan karyawan harus sehat gitu. Hmm, Anak-anak harus sehat seperti itu. Jadi saya putuskan untuk karantina mandiri walaupun saya sendiri alhamdulillahnya tidak kena apa-apa gitu. ya. Karena kondisi tidak bisa berpikir itu, penjualan turun, Mbak. Karena kita masih bingung ya, ini saya mau ngapain nih, kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Turun. Alhamdulillah itu tidak berjalan lama. Saya selesai karantina, saya adakan Zoom dengan teman-teman di Oh, Jawa oke. Tengah. Saya ingin tahu Hmm, kondisi teman-teman itu sebenarnya kayak apa gitu. Karena kita hmm. nggak bisa nih hanya per telepon satu-satu kan nggak ini ya. Kalau Betul kita betul. Zoom gitu bareng-bareng gitu, walaupun pakai Zoom yang gratis Mbak, sebentar putus nyambung lagi. Intinya mau cari teman buat curhat gitu ya Mbak ya? Betul, teman Ya. curhat. Hmm, Ternyata hmm. itu efektif Mbak. Jadi teman-teman waktu itu mereka curhat kondisinya, mereka turun ini itu. Ada yang mereka sampai kolaps benar-benar nggak bisa gitu ya. Hmm, Terus hmm. ada yang mereka bangkit. Ada juga setelah itu saya lain hari saya Zoom dengan teman-teman yang mereka yang memang sudah ekspor. Kita ada komunitas Oke. memang yang sudah ekspor gitu. Hmm, hmm. Eh, itu ternyata tidak seperti kayak yang saya bayangkan, memang benar-benar mati gitu. Ternyata teman-teman itu, Mbak aku masih bisa ekspor nih gitu.
yang Oh, gula oke. masih bisa ekspor, terus yang furniture masih bisa ekspor, dan yang lainnya masih bisa Mm, ekspor gitu. Oh, ternyata tidak seseram nih yang kita bayangkan gitu. Karena selama bayangkan. ini berita-berita yang di WA kan sangat seram nih. Kita takut ya. Mm. Nah, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Dan waktu itu memang kita ada permintaan dari Papua Nugini waktu itu. Nah, Oke. alhamdulillah eh ini berarti kita masih bisa nih jalan nih gitu. Ternyata teman-teman masih aman seperti itu. Mm. Nah, akhirnya saya bisa jalan dan teman-teman kita dengan S3 juga adakan Zoom. Oke. Semakin tambah Mm. semangat lagi gitu. Nah, kondisi kemarin saya kepingin ngerti nih kondisi teman-teman UKM, waktu itu Ya. UKM Purbalingga, Mm. kondisinya seperti apa. Akhirnya saya bikin kuesioner, itu saya kirimkan ke teman-teman UKM, mereka yang saya tanyakan di situ, apa yang yang mereka inginkan gitu, apa yang Mm. mereka saat ini kesulitan. Kebanyakan Oke. mereka kesulitan untuk pemasaran, seperti itu. Nah, akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman komunitas foto seperti itu. Mm. Nah, mereka juga ternyata terdampak karena kan tidak ada wedding, tidak ada ini Ya, ya. betul. Nah, Mm. akhirnya saya bikin kuesioner lagi untuk teman-teman, saya sebut itu sebagai relawan gitu. Oh Nah, ya. mereka-mereka ini yang di situ pertanyaan mereka mau nggak membantu memasarkan produk-produk teman-teman UKM ini, gitu. Mm. Mm. Nah, ada Mm. yang mau, ada yang tidak. Saya pilih yang mau saja. Akhirnya saya kawinkan antara UKM dan relawan ini seperti itu. Ya. Setelah mereka jalan, selain dengan teman-teman ini, eh, ada cerita teman UKM salah satu mereka beliaunya itu habis ngambil produk-produk yang dititipkan di toko-toko karena awal pandemi semuanya kan tutup semuanya Mm. dan produk Betul. teman-teman itu kan ditutupkan di toko-toko gitu dan beliaunya baru ngambil gitu ngambilin returan dari Mm. toko-toko. Waktu itu beliaunya dititipkan datang ke outlet saya itu maghrib. Beliaunya bilang, Ibu, saya mau nitip dus-dus ini, besok Mm. pagi saya datang, ini dus mau saya ambil, nanti barang-barangnya mau saya bakar, gitu. Saya tak, loh Oke. kenapa kok dibakar, gitu. Iya, karena selama ini yang membantu produksi saya itu ibu saya, sudah tua. Dan ibu saya Mm. kalau lihat produk-produk seperti ini, kembali retur, akan berpikir nanti sakit malah saya repot gitu. Akhirnya saya tanya Oh ya ya. apakah ini masih Mm. bagus gitu dan masih layak dibuka, dicicip ternyata masih bagus gitu. Akhirnya saya Mm. bilang oke, kalau seperti itu ini saya beli. Setelah saya beli saya ngobrol dengan suami, suami bilang buat apa banyak sekali? Nggak ngerti aku gitu. Nggak ngerti, pokoknya gimana Itu apa produk nanti apa itu, lihat Mbak? aja. Itu Itu camilan ya, Mbak. Itu camilan. oh, oh ya, snack ya, Camilan. makanan ringan ya. Oke. Nggih, snack, makanan Mm. ringan. Mm. Nah, terus akhirnya saya tanya ke anak-anak yang tunggu di outlet, produk apa yang laku di outlet gitu. Anak-anak Mm. bilang, Ibu yang laku ya produknya koki gitu. Terus yang lain Mm. Mm. enggak jalan gitu. Oke, gini aja. Produk-produk yang expirednya dekat coba dipisahkan dan yang masih Mm. lama expirednya itu dipisahkan juga. Akhirnya saya bikin ini Mbak untuk pelanggan-pelanggan kami, untuk pembeli Ya. abon gitu, pembelian 1 kilo abon sapi tidak dengan Mm. produk yang lain ya. Kita ada produk Ya. serundeng, sambal pecel, kering kentang gitu, tidak dengan itu. Mm. Pembelian 1 kilo abon sapi itu bonusnya produk teman-teman UKM. Itu saya sebagai bonuskan. Oh, Saya bagi oke gitu. oke. Karena memang saat itu memang mengurangi keuntungan kami ya. Tetapi Mm. saya Mm. berpikir kondisi saat itu kita tidak bisa akan jalan sendiri, perekonomian tidak akan bangkit kalau hanya kita sendiri yang bisa survive. Ya. Tapi yang lain pun harus bisa survive agar perekonomian ini juga bisa bangkit seperti itu. Dan alhamdulillah dari teman-teman yang tadinya kondisinya sudah tidak bisa akan berproduksi lagi, produknya diambil, Mm. dimasukkan sebagai bonus, mereka akhirnya kan masih produksi terus gitu. Ya. Dikirimkan sebagai bonus dan bonusnya itu untuk pelanggan kami pun itu saya
gilir saya ganti. Misalnya Ibu A tadinya Promonya ya? mendapatkan bonusnya ya. Nanti Ibu itu Hmm. beli lagi, saya bonusnya sudah ganti lagi. Jadi semua produk UKM itu bisa tercicipin semua. Dan yang sangat saya senang ternyata dari pelanggan-pelanggan Abon Koki itu ada beberapa yang memang, Ibu, saya beli pengiriman yang selanjutnya, saya minta produk ini untuk saya jual juga. Alhamdulillahnya itu sampai Oh, berjalan seperti itu. Dan ada beberapa produk memang akhirnya mengikuti seperti itu. Dan ini yang akhirnya saya bilang ke teman-teman, saat ini saya membantu produk teman-teman untuk dipasarkan. Kalian sudah bisa jalan, kalian bisa bangkit, berdiri, saya harapkan tidak iri, karena saya akan mengganti produk yang lain, akan saya bantu seperti itu. Harapannya kalian pun akan membantu teman-teman yang lain, gantian. oke. Kita saling Betul, gandeng betul. tangan untuk bisa survive bersama-sama. Itu seperti itu, Mbak. Ya, Mbak Novita, saya agak merinding, Mbak Novi, saya agak merinding yang mendengar cerita Anda. Sebetulnya kalau Anda cuek aja ya, kan itu bukan urusan Anda sebetulnya ya, tapi menjadi sebuah tanggung jawab sebagai sesama manusia atau hubungan muamalah yang dibangun seperti itu ya, Mbak Novi. Mbak Novi, sayang sekali waktunya tidak memungkinkan kita untuk bincang-bincang banyak, tapi next kita sambung lagi karena ini masih banyak inspirasi yang harus didapatkan. Dan kuncinya sebetulnya sukses itu tidak akan pernah sendiri ya Mbak, sukses itu bersama-sama. Betul, Oke, betul, Mbak. ada doa untuk Mbak Novi, ada doa dari Gabriel_Gati, Mbak Gati, Abon Cap Koki, mantap sukses melenggang di pasar global. Oke, Amin. thank you. Mbak Novi, sampai ketemu lagi, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan kita masih punya banyak waktu lagi untuk saling sharing ya Mbak ya. Thank you Mbak sudah memberikan value pada programnya Apredio. Sukses selalu untuk Abon Cap Koki. Terima kasih Mbak. Baik. Sukses juga untuk Apredio. Terima kasih. Dan saya Santi Rosalia pamit dari Anda. Terima kasih. Sukses untuk Anda dari Apredio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Apredio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.